Ya tarik pakai. Lagi di mana kita Bang Haji? Lagi di Kemayoran. Rusun Dakota. Rusun Dakota. Kemarin ngobrol sama Mas, katanya rusun-rusun di sini dinamain pakai nama-nama pesawat ya. Iya benar. Konver ya Mas. Boeing. Dakota itu pesawat apa Mas? Boeing itu lah. Boeing ya. Gede ya. Pesawat gede berarti. B-47. Ya. Ini emang sekretnya anak-anak di Kemayoran Bang Haji? Sekretnya Dakota sih. Sekret Dakota. Iya, Sud Dakota bukan. Oh jadi Tapi mungkin ke depannya kali ya Mas ya. amin deh, gua aminin aja deh. Enak banget ya Mas. Enak. Ibaratnya nggak jauh dari kota jalan besarnya ada tempat yang nggak terlalu rame lah gitu. Jadi nggak puyeng banget gitu kan. Ini cerita syuting juga. Oh iya, film horor kemarin ya. Iya. Oh, harus di sana di bekas bandara. Oh iya Mas, benar yang kemarin yang di Perjalanan ya. oh, Yang main mantannya. Ini Titik Kamal, ya. Titik Kuma. Kita pertama kali ketemu di Singapura ya Bang Haji. Benar. Oh, 2018 ya. 2018. Bawa anak ya waktu itu ya. Sama anak masih kelas SD. Kelas 6 SD. Ulang tahun anak tuh ya. Iya, tanggal Februari gitu. Februari. Hadiahnya Iya. jalan-jalan kue ke Singapura. Gokil ya. Oke. Gratis tapi. Kok bisa gratis Bang Haji? Ya, jadi waktu itu kan gue dulu kan kuliah di pelayaran ya kan. Ada kelas nawarin, ya mau ke Singapura ya, mau lah gitu. Naikin aja yuk, naik kapal saya gitu. Terus nyambung dong kata dia, nyambung iya nyambung ya ke Batam dulu kata dia. Oh itu boleh lah. Buka sama Yunis dibantu buka itu tuh open tour gitu. Oh iya. Yunis ngomongin apa aja gue bantu open tour ya, biar banyak yang ikut. Ya udah boleh deh. Bantu open tour sudah ada sekitar 8 orang. 8 orang tur ke Singapura melalui kapal. Asik. Berapa hari tuh Bang Haji? Berangkat dari sini itu Sabtu dini hari. Sabtu dini hari. Jam 1 ya. Sudah sampai itu Minggu jam 6. Dijemput tuh sama ketua Jack Batam waktu itu namanya Mas Surya. Ada Jack Batam ya? Ada. Kita udah koordinasi dulu. Terus dari Batam? Nginep dulu semalam di kampung di sana kan. Diajak jalan-jalan apa. Dari sananya kita berangkat Ke Singapura. naik Majestic kalau nggak salah. Kapal cepat. Iya. Sejam. Jam. Asik. Apa ya? Kayaknya kalau kita bicara UE, mungkin Bang Haji itu udah melalui banyak fase transportasi nih gitu ya. Apa yang ngebedainnya kapal laut itu apa tuh Bang Haji? Dapat semuanya sih ya, maksudnya dapat sunset, dapat tuh. Yang asiknya itu kemarin kan kita beli tiketnya ekonomi Bang. Cuma di tempatnya di kelas 1. Ya gitu karena kekuatan orang dalam. Bener sih, dan apalagi Ijra punya tuh temen, dia orang kapal juga, bukan orang kapal sih, sekolah pelayaran. Jadi waktu itu kita lagi di daerah Bengkulu, nyuci Steve. Kebetulan yang nyuci itu anak-anaknya mereka gitu kan, pakai baju sekolah pelayaran. Ya ini sih nggak tahu ya senioritas atau bukan gitu, tapi di situ temen Ijra bilang pokoknya dia ngobrol segala macam push up 20 kali. Prioritas aja. Si respect itu ya mungkin ya orang-orang pelayaran itu Bu, yang diajarin nih kali ya. Ya kita di asrama itu wajib kenal senior gitu. Pertama ada 2 pasal nih. Pasal 1 senior tidak pernah salah. Iya. Pasal kedua jika senior salah kembali ke pasal 1. Dan itulah yang jadi ngebentuk prosedurnya tuh lekat sampai kapanpun gitu. Sampai kita lulus sampai sekarang. Iya. Bahkan Bang Haji beli tiket ekonomi dapatnya kelas 1. Kelas 1 pulangnya malah VIP pulangnya. Pais, mantap ini nih. Masih. Balik ke VIP malah. Balik VIP karena baliknya itu yang ikut nambah banyak, ada 15 orang. Oh iya Bang Haji. Lah, berarti anak-anak itu datang ke sana belum dapat tiket pulang? Oh? Iya. Bisa ya? Tapi sebelum berangkat itu mereka itu udah hubungin gue dulu. Bang, gue pulangnya ikut lu ya?
Oh gitu. Berarti udah megang tiket. Udah megang tiket. Oh iya. Karena emang kalau masuk luar negeri harus punya tiket. Iya, pulangan. ketat kan. Iya. Takut jadi ini warga ilegal. Legal dipulangin bisa. Iya. Terus apa anak cerita apa dia dari Singapura? Ya enak aja maksudnya di kapal itu nggak apa ya kayak ruang khusus Bang Iza. Maksudnya kita bisa ke anjungan, bisa ke ruang kemudi. Wah, Kalau penumpang iya, lain kan iya. nggak bisa gitu. Anjungan tuh yang depan ya? Anjungan depan ke atas anjungan. Oh, Anjungan atas ini. Anjungan Jadi atas. paling atas di kapal paling atas itu kan anjungan maksudnya kita khusus buat itu doang semua kru. oh gitu. Penumpang nggak boleh ke atas kan. Asik, lu punya akses sana tuh. Iya, akses ke Ke ruang kemudi. kemudi foto-foto gitu kan. Asik. Ini kalau ada yang belum kenal ini Bang Haji ya? Iya betul. Tapi sekarang lebih pengen dipanggilnya Paman. Karena Paman Haji. kawan aja ya, ketua deh. Gimana? Nggak juga sih. Tapi oke lah, Paman. Gimana? Kalau biasa kan teman-teman aja kebanyakan Bung. Iya. Ada Bung Peri, Bung Danang, Bung Diki gitu. Lo ingin berbeda sendiri kayak Paman. Paman. Pendiri Jack Kemayoran ya? Iya. Betul. Tahun? 98, Berarti mau yang ke-25 nih ya? 25. Tahun ini? Iya. Ada acara apa Bang? Karena ada apa? Kayak biar rock fest gitu ya. Jadi kayak musik, ada KM segala macam. Ada becis aparel juga nanti. Nah bisa jadi cuma Tanggal 25 ya? Jangan lupa beli itu. Tanggal 25 merayakan ulang tahun peraknya Jack Kemayoran. Ini kalau Ijra sendiri sih, Bang Haji, kalau denger Jack Kemayoran gitu ya. Persija itu kan julukannya macan Kemayoran tuh Bang Haji. Iya betul. Punya beban moral nggak sih atau beban mental teman-teman Jack Kemayoran itu membawa marwah julukannya Persija gitu? Bebannya karena pakai nama Kemayoran. Kalau kita pakai nama Kemayorannya sendiri nggak ada penduduknya, malu kita. Ya, Ada Kemayoran, tapi dari Kemayorannya nggak ada penduduknya, malu. Beban banget sih. Makanya dulu tuh apa ya? Yang penting gue kuantitas pendukung gue banyakin. Gue benci. Pertama kuantitas gue banyakin. Yakin itu. Jadi nggak ada yang mau daftar anggota Cikmania nggak gue selektif, mau dia berus semua apa Iya. rangkul semua. Yang penting daftar dulu aja deh lu. dulu ya, Kan? daftar dulu. Terus apa sih akhirnya yang membuat Jack Kemayoran ini rame nih gitu? Selain yang nggak selektif lah gitu. Ada treatment apa nih Bang Haji ke teman-teman Jack yang lain gitu? Dulu itu gue pernah ngadain ini tidak apa namanya kayak Orange Day. Orange Day itu gue mewajibkan anak-anak sih, lu hari Minggu pakai baju Jack ya kayak gitu. Biar nggak daftar. Jadi ketahuan tuh kita bisa pemetaan gitu, ini wilayah mana aja yang udah masuk Jackmania. Iya. Lihat lah. Terus kalau lagi di tribun sendiri tuh Bang, kayaknya kalau Jack Kemayoran suaranya nggak lantang jadi malu sendiri gitu ya. Terus kalau nggak gua salah ingat, kalau di Lebak Bulus tuh Pojokan Benyamin tuh, kenapa tuh Bang? ini Benyamin itu kan lahirnya di sini. Jadi kalau kita kesini tuh ada sini lewat tuh sebelah kanan tuh ada Haji Ung. Itu ada masjid namanya Aroma. Nah itu wakafnya tanahnya Bang Ben. Keluarga Bang Ben masih ada ya, keluarganya. Oh gitu. Cucu-cucunya ya. Makanya dibilang lah, dipakailah sih ikonnya Benyamin karena lahirnya dari Kemayoran. Terus kita pakai biang kerok gitu kan. Iya. Kamu lihat film kan, Benyamin kan ada tuh film biang kerok. Iya. Kita mau kadang Bang, lu mesti identik apa biang kerok pulang nggak Bung? Ya udah nggak mau biang kerok. Tapi dalam arti bukan biang kerok kita kerok gitu. Iya. Dari sisi apa tuh Bang jadi lo ngambil biang kerok selain dari filmnya dan selain dari Benyaminnya gitu? Apa yang lo mau jadi goalsnya lah jadi biang kerok ini gitu? Apa ya? Kemayoran itu sama Bung Ferry identik nih biang keroknya di Jijik nih Kemayoran gitu. Iya. Kalau nonton kemana-mana dia keroknya udah. Iya. Dulu tapi alhamdulillah sekarang agak mendingan. Iya. Mendingan apa mendingin nih? Mendingin. Apa faktor usia juga kali ya Bang Haji? Faktor usia harus punya anak cewek, hari ngeret Dikit-dikit. tapi ada fasenya lah, fase di mana akhirnya
Jack Kemayoran itu menjadi garda terdepannya Persija mungkin? Dari apa ya, dari segi apapun mungkin kita terdepan. Pertama dulu kita kalau tur paling banyak di Kemayoran. Dari mulai acara musik pertama dulu Kemayoran dulu. Oh iya Bang Haji? Iya, pertama acara ulang tahun musik Kemayoran. Iya. Boleh dicek, coba kalau nggak salah boleh dicek deh. Di duluan, bahkan duluan. Terus perhatian Korwil juga Kemayoran dulu. Kasih. Jadi ketua Korwil itu ada regenerasi pertama kali Kemayoran juga? Iya. Bang Haji suaranya kayaknya agak Banget ide mungkin. lagi kurang sehat ya? Kagak habis donor darah. Oh ya itu darah ya. Acara apa tuh Bang Haji? Gue punya komitmen gini, ya jadi kata setiap gue ulang tahun gue pengen apa ya, ngasih sesuatu kan gitu. Biasanya gue kalau donor itu setiap tanggal 13 gue sesuaiin dengan Jadi ini lagi ulang tahun nih Bang Haji nih. Selamat ulang tahun Bang Haji. alhamdulillah ini udah yang ke-10 kan, tadi dapat sertifikat Olimpian. Jadi lu tuh kayaknya orang yang selalu memikirkan hal-hal ke depan gitu ya, harus berdampak nih gitu ya. Gitu ya. Kayaknya sih kalau gue liat kayak tadi lu bilang Biang Kerok tuh pengen sesuatu yang beda, akhirnya acara musik bisa dibilang udah duluan. Iya. Ya kan? Terus jualan baju lu Bang Budi katanya Ya duluan juga. sebelum rame Duluan, iya. sekarang nih. Iya. Duluan juga jualan baju. Berapa dulu jualan baju lu Bang Budi tuh? 15.000. 15.000 ya? Jadi gue dulu kan belanja di itu, belanja bahan. Ah. Renang deh kan, renang. Beli rolan gitu, satu roll itu kalau nggak salah 25 kiloan bisa jadi 80 lusin. Dulu jahitnya cuma 15.000 tuh deh, jahit, potong, masukin plastik. 15.000 sablon juga 15.000, sablon selusin, sablon berwarna aja 15.000 selusin, langsung murah tuh, murah Pak. Itu 15.000 lu jual tuh untung banyak tuh Bang Haji. Ya lumayan, maksudnya gue sih untuk mengcover gempuran dari Bandung aja kan banyak itu dagang di Bandung. Dia murah juga dagangnya. Terus kalau kita misalkan bicara kerok dalam sesungguhnya nih Bang Haji ya, mungkin kita buka sedikit lembaran kelam lah. Ya nggak sih? Yang buka-buka banget. Soalnya kan ya Kemayoran tuh nggak bisa dipungkiri menjadi Bronx-nya Jakarta juga kan, dekat sama Pasar Senen, dekat sama anak-anak jalur-jalur STM, ya kan? Dan emang budayanya tawuran itu memang dari SMA 1 Budut ya kalau nggak salah ya. Jadi semua di Kemayoran sih sebenarnya tawuran juga, semua ada campur juga. Iya banyak lah ya. Nah tuh dibawa juga nggak sih Bang ke The Jack gitu pada saat itu dengan apa ya, mudanya lu nih, darah mudanya lu gitu. Dulu malah gue SMA-nya nggak tawuran. SMA 5 adem-adem aja. Cuma anak-anak yang ikut ke Jack di Kemayoran ya rata-rata dari SMA, STM yang tawuran gitu. Iya. Sebenarnya masing-masing wilayah ada lah ya, maksudnya ada ya. Bukan semuanya ada yang berani-berani gitu, pasti ada masing-masing wilayah. Cuma emang mungkin orang-orang itu Kemayoran gitu. Ya mungkin itu balik lagi sih, apa ya, marwahnya julukan Macan Kemayoran tuh akhirnya jadi nambah militansinya teman-teman kali ya. Itu pertama kali ribut, lu ingat nggak ada di mana gitu? Pertama kali di Jack Kemayoran ribut? Pertama kali ribut di itu apa ya, di Bandung yang kita UE nih, 10 bis atau 9 bis. Sebenarnya kita kan apa ya, kalau menurut gue nih ya, menurut gue pribadi ya, Bandung kena apesnya aja, kena apesnya gitu. Apa gini, begitu kita tuh masif banyak, kita nggak diterima masuk, bukan nggak diterima sebenarnya, mereka itu menjanjikan tiket, kita nanti bisa masuk di sana. Sampai dalam perjalanan pun mereka masih menjanjikan ada tiketnya. Iya. Dan itu emang udah kontek-kontekan besar itu masih apa tuh? Kalau dulu pengurus koordinasinya sama Viking ya. Sama Viking ya? Ada tiketnya ada.
tiket nggak ada, emang di sana jalurnya keras juga kan. Ya. Jangan dulu, sekarang aja sistem pertiketan kita kan juga masih nggak jelas kan, apalagi zaman dulu kan. Mungkin salah satu yang bikin chaos ya itu masalah tiket calo lah gitu. Dan itu katanya busnya ada yang misah tuh, Paman. Di rombongan itu Abilan gitu. Iya. Dia duluan yang pertama masuk ya. Nah yang hancur tuh Busnya itu Abilan. busnya Birla. Di Kemayoran tuh bawa berapa orang waktu itu, Paman? Gue daftar itu Kemayoran sini dapat 2 bis nih. 2 bis. Itu udah jadi korwil tuh ya? Udah itu. Udah jadi korwil ya? Gitu turun nih. Nah, kita tetap kita ngawal Bung Peri. Bung gimana Bung gitu. Bung Peri udah. Itu posisi di Siliwangi, udah di Siliwangi ya? Siliwangi. Nah, terus? Sabar tuh. Udah datang di apa ya? Diintimidasi lah di deteksi. Bung udah disodok-sodok pakai mampu. Bung masih anak-anak kemarin ada di belakangnya, Bung gimana? Gitu. Maksudnya nanya komando Bung aja gitu nanti gitu. Gitu ada keputusan nggak dapat tiket udah pecah lah di situ. Pecahnya itu dalam artian? Udah pecah aja maksudnya udah palang tanggung kita udah Ribut. Dan Di Siliwangi itu ribut itu? Siliwangi di depan stadion Siliwangi. Orang anak-anak lagi pada makan somai tinggal pura tuh dia tahu. Terus lo ada dapat sepukul 2 pukul orang? Banyak kayaknya. Bukan ada 2 orang lagi ya? Banyak. Baik, itu pertama kali itu ya. Terus pas pulang tuh, jadi apa yang ada di benaknya teman-teman 10 bus itu tuh, Bu? Paman? Ngumpul lagi kah terus koordinasi, apa bubar masing-masing aja gitu? Kita apa ya, pas pulang itu apa ya, jagain mobil gitu. Di tol kita padahal kan tuh mobil kita kosongin, kita jalan tuh itu jalan pulang jalan. Karena waktu itu masih ada acara-acara di kampus-kampus di Bandung. Jadi setiap lampu merah kita ribut, setiap lampu merah ribut. Oh iya Bu. Daripada capek begitu, mending nanti kosongin aja bis kita. Dan lumayan jauh tuh jalan kaki itu. Kayak itu mau memorable yang nggak bakal bisa diulang lagi kali ya. Dan sebenarnya tuh packing itu apa ya? Malah dia lu ya, jadi pemilik kita. Justru ya apa ya? Intimidasi Bung itu ada diri, kesimpulan, persib, turnover, gue ingat tuh. Justru packing itu nangis karena mereka merasa gagal gitu kan. Iya. Abi juga pernah cerita tuh, dia waktu pas kejadian nggak tahu sebenarnya siapa yang melindungi dia. Tapi pas dia nonton podcastnya siapa gitu, Kang Yana cerita gitu, ternyata yang melindungi di Siliwangi itu ya si Kang Yana katanya. Terus Bang Debul itu lagi pisah tadi tuh sama Abi katanya. Bang Debul sholat, Bang Abi sholat, Bang Debul di situ. Jadi Bang Abi menuju ke bus Siliwangi itu juga udah diintimidasi katanya, udah dikata-katain segala macem. Cuman dilindungi sama si Kang Yana. Jadi Viking itu sebenarnya emang yang dilindungi kita ya. Jadi maksud gue kena apesnya, tidak masif, nggak diterima di sana. Udah. Kan sebelumnya kita pernah ke Tangerang. Cuma Tangerang kan waktu itu belum ada supporternya. Iya. Itu kita udah ribut dulu, cuma dia nggak ada supporternya gitu. Nah, kemarin tuh anak-anak tuh apa ya, setelah habis kejadian itu kan ada timnas tuh. Iya. Masalah di Senayan. Jadi ya mungkin bentuk kekecewaan yang itu ya. Iya. Salah juga, maksudnya salahnya ada Viking ya diatur gitu ya, awal-awalnya gitu. Sempat kejadian itu juga. Setelah itu ada timnas, ada Vikingnya dihajar juga. Makanya jadi kayak bola salju gitu sekarang gue. Terus ditambah sama kejadian yang ikonik tuh menurut gue, sampai dibikin opening scene film Romeo and Juliet Itu ya, gue siapa berani? Gue siapa berani yang di kebun jeruk tuh. Iya. Ada lu juga tuh Maman? Gue peserta nomor 18. Peserta nomor 18. Jadi masing-masing
masing-masing peserta itu kayak jamannya 20 orang, ya 20 orang, Pak Sopati kalau nggak salah. Pak Sopati di Pokoknya anak 90 pasti tahu sih Chris siapa brand. iya. Kalau anak-anak 2000-an, dia 2010-an mungkin nggak tahu kali. Kita itu apa ya, datang sesuai dengan persyaratan dari Indosiar itu. Iya. 20 orang peserta, 3 orang cadangan. Iya. Itu kan jadi, Datang sesuai itu. iya. Itu kan terjadi bola liar tuh. Iya. Kalau Hijrah waktu itu baca-baca, ada yang bilang karena senggolan di kamar mandi. Ada yang bilang, itu emang udah diincar aja gara-gara kejadian yang waktu di Siliwangi. Kalau dari Bang Haji sendiri, kenapa sih bisa terjadi diserang di Kebon Jeruk? Gini, kalau nggak versi gue ya, Iya. jadi waktu itu Jakarta lagi musim-musimnya banjir. Mereka datang duluan nih. Kita belum. Oh iya, mereka datang duluan. Mereka datang duluan itu 2 bis. Maaf, kita datang duluan sesuai dengan peserta ya. 20 peserta, 3 orang cadangan. Nah, lama rombongan mereka datang di 2 bis. Datang mereka udah ngata-ngatain itu, banjir itu. Biasa lah gitu, panas kan itu kan. Lagi mereka banyak, dia datang banyak orang gitu. Kayaknya emang udah mau mempersiapkan sesuatu gitu. Udah tuh harapannya minggir nih, lagi panas nih gitu. Iya. Mereka nyingkir, Pak Sopati juga nyingkir. Nanti yang udah nih kayaknya ejek panas gitu. Nah sebelum acara dimulai kan kita latihan yel-yel dulu di kantin itu. Dari segi apa ya? Segi yel-yel aja mereka kayak udah provokasi gitu. Wah kita ribut nih kan, ribut. Udah semua tuh. Nah, ya kalau yang senggolan di kamar mandi mah bukan senggolan, tapi emang mereka kencing nih. Ini kalau ketemu satu lawan satu mereka nggak berani, mau apa aja nggak berani. Akhirnya di dapet tuh sama anak tuh. Jadi satu ketemu satu, dicitakin dia ngadunya ada di keroyok. Oh jadi tuh emang ada clash di kamar mandi. Ada. Satu dejek, satu viking Iya. di kamar mandi, si vikingnya dijitak. Iya. Baru dikeroyok. Apa di keroyok? Udah acara deh. Acara sudah. Dulu kan nggak ada zaman WhatsApp, SMS doang. Sekarang kan dong ya. Ini deh, masih siap-siap itu. Belum acara mulai kita dari begitu. Iwan datang dulu. Kamu itu ya. Tapi itu bukan sebagai peserta bilang Bukan. tadinya. Justru kita ini nih ya, peserta yang mau diajak itu di selektif. Kayak yang emosian kayak Biran itu nggak bakal Iya. karena emang kita kan tujuannya bukan buat dia. Iya. Tapi ternyata mereka gitu nggak rata-rata nih kalau ngobrol semua tuh. Iya. Yang menarik adalah selektif, yang emosi nggak boleh ikut tapi lu ikut. Enggak, gue nggak emosi. Siap. Nah udah itu kan gesekan segala macem. Terus bagaimana akhirnya masa ini masih bisa di Kebun Jeruk gitu tiga-tiga? Nggak masif, kalau banyak mereka maksudnya kita SMS-an aja gini nih bu, kita kira SMS detik sekitar kan detik dulu masih dikit. Iya. Orang yang datang detik kan detik kan ini kan datang kita pas habis aja kan katanya gue mau dia apa ya anaknya Iya. pas selesai pas habis gue selamat ikut di situ dia ikut. Kita yang dikit malah disisir keluar sama satpam. Gua aja kita buat. Oh berarti Bung Ferry sempat ke Indonesia untuk masih selamat? Iya. Yang anak-anak katanya kan, ya laporan anak-anak memang kita mau
Dan kalau ikut yang ikut nih kok pakai ikut kayaknya masih dulu nih. Iya. Dan jumlah kan setiap kali. Pasti kebun jeruk itu siapa yang pertama kali dan apa sih yang terjadi gitu? Cerita nih, minum dulu ya. Boleh, enjoy. Nah, jadi ribut di dalam nih udah ribut-ributan ya. Kita disijil keluar tuh sama satpam. Kita ngasih ultimatum nih. Jadi satpam pokoknya dalam waktu 15 menit nggak dikeluarin, kita yang masuk ke dalam nih. Iya. Akhirnya ada polisi pakai drill semua awal mereka, kita diusirin dan kita dari situ udah bisa jauh. Sebagian ada yang di jembatan, setelah Indonesia kan begini lah jembatan ada yang gitu, terus sebagian ada yang kayak spion gitu lah. Nih keluar nih SMS-an doang, dulu kan cuma SMS-an. Tapi bikin keluar dikawal polisi pakai motor beliau gitu, satu nengkel 300, satu lagi naik apa kayak rantis gitu. Ini apa ya? Iya, tahu yang mobil TNI itu kan, iya, yang bak tapi iya, ada iya tenda. Iya, tendanya iya. Ada 300 ada berapa itu udah di SMS. Nah yang di nunggu di mana jembatan itu nggak sempat ngapa-ngapain, orang udah di pakai motor gituan sampai badannya ditempelin pakai ban motor gitu kan. Nah ternyata polisi ngawalnya cuma sampai pintu tol. Ini cuma di pintu tol masuk pas kan pintu tol kan agak macet gitu ya. Pada siapa polisi kita di nomor itu spot segede gaban itu kita apa ya, kita cleaning kita apa buat ngalingin jalan mereka. Itu kalau gue cuma angkat lagi sekarang aku tenaga siapa nah mungkin itu dan ada ini ya kan ada kegiatan besar dua nih yang pertama itu mobil gratis nih. Nah yang 300 yang 12 ini yang satu selamat dia ngantuk kanan, yang belakangnya yang baru kena. Yang mobil rantis itu yang kena. Pertama mobil gratis kena, ternyata belakangnya kan ada yang 300. Iya. Yang jelasnya lolos. Yang 300 dua, yang satu lolos. Yang lolos. Satu kena. Dan ada perlawanan nggak sih waktu itu dari mereka? Nggak ada. Seandainya mereka ngelawan, sebenarnya seru juga tuh. Kita kalau jumlah kita kan. Tapi Bang Haji ikut di Indosiar ikut juga ya? Kan tadi bilang sedang berlapan. Yang enggak, maksudnya yang di Kebun Jeruk ikut juga. Yang balikin pot berarti Bung Paman. Apa itu? Yang balikin potnya Paman. Ada lah. Ada. Nah, tapi uniknya adalah beda-beda story berhentinya nih. Iya. Nah, benar ini. Ada yang bilang ada berhentinya gara-gara teriak Allahu Akbar. Oh berhenti itu ya, iya Kebuminya, benar. iya. Ada Kalau yang itu bilang benar. ada yang nemenin Al-Quran. Ada yang bilang ada yang lihat mobil polisi udah datang. Nah, kalau dari Paman, kenapa kita berhenti begini? Itu ada runtutannya. Nah, Pertama ya emang teriak, ada yang ngingetin gitu kan. Kebetulan orangnya udah istirahat juga udah gitu. Jangan nanti kalau mereka apa kita semua dia teriak gitu, jangan gitu. Ada yang ngingetin gitu. Kedua ya emang kalau yang keluarga itu nggak tahu deh, saya nggak ada yang karena teriakan itu ada. Nah kalau mobil polisi ya begitu kita udah itu ada polisi datang karena mungkin ada kejadian kan biasanya kalau itu kan cepat juga itu namanya di pintu tol udah bisa buka. Nah itu mungkin yang membedain kita reject yang dulu atau supporter yang dulu sama supporter yang sekarang tuh menurut Jira Bang Haji. Bedanya apa tuh? Kalau zaman dulu kalau udah
jatuh kayaknya udah deh. Iya udah. Kalau sekarang kalau udah jatuh kelar Pak. Kelar paman, makanya sebenarnya supporter damai itu lucu menurut Jira sih. Nah, ada supporter harus damai gitu. Tapi case-nya untuk Indonesia harus tuh. Kayaknya kita udah kebablasan gitu. Iya, kebablasan. Kebablasan. Kayak Piala Dunia deh ibaratnya. Waktu di Rusia gitu. Pak di Rusia yang ada supporter Inggrisnya pasti dibantai. Tapi kalau dijatuh udah gitu. Kalau di kita buset. Kalau dulu mungkin kita gini ya, Nah. ada yang ngingetin terus kita juga oh iya Iya, iya, dia iya. istilahnya Nah, udah kalah lah gitu kan, udah selesai gitu. iya, Kalau iya. sekarang kan sampai menghilangkan nyawa gitu. Iya, ngeri banget sih. Tapi seru lah ya. Apa sih paman? Lu kebayang nggak sih kalau nggak ada Persija tuh masa muda lu dihabisin untuk apa paman? Kalau boleh tahu waktu itu umur berapa paman? Itu kejadian berapa? Nggak, jadi dicek Tahun 98 berarti gitu. Itu nanti 23. 23. Iya. Lu kebayang nggak sih masa muda lu di umur 23 kalau nggak ada Persija tuh ngapain gitu? Ya, Iya sih, bener sih. Tapi buat having fun main-mainnya lah gitu. gini, Mutau kali, enggak? Jadi Persija bisa menyelamatkan lu nggak mutau gitu misalnya. Ya. sebenarnya gue teman-teman gue ini bang Ide, kalau Ah. gue kalau waktu bisa berputar kembali gue hidup di ini nih, di dunia lain maksudnya teman-teman kuliah gue sama gue ini sebenarnya agak susah juga. Cuma emang udah di jalan hidup begini. Dulu itu gue sempat kerja di crewing, jadi crewing kapal gitu. Jadi ya, yang ngatur crewing di kantor itu gue, dari mulai ganti kabelnya, dari mulai ganti equipment itu gue yang ngatur jadwal mereka. Biasanya 8 bulan di laut, 4 bulan di darat itu yang ngatur gue. Nah, pas ke Persija jadi sering nonton kerjaan jadi SP itu keenakan juga, keenakan juga. Masa depannya karena cewek masa depannya ya begini, jadi tapi gue lebih ke Persija gitu. Makanya buat dan sekarang mah Persija kan itu banyak yang nonton, dukung, jangan lain lah masa depan program waktu kerja kerja. Karena dulu kan emang kita nggak ada yang sana kemari, jadi cukup kita aja. Jadi dimanapun mindsetnya zaman dulu tuh dimanapun Persija berlaga harus ada dicek kita, gitu. iya. Karena Kita dikit ya bagian- udah nih gitu. Iya, bagian promonya kita lah, salesnya. Iya, garda terdepan lah ya. Iya, salesnya kita. Tapi kalau hijrah ngeliatnya beda loh. Paman, Beda ya. lu tuh manusia yang penuh cerita gitu. Mungkin kalau lu bekerja nih gitu ya. Iya, nggak cerita ya. Ceritanya ya udah lu ke kantor, Ya, takut telat, takut dimarahin sama bos. Sekarang lu bisa cerita tentang cek Kemayoran UW, bikin musik segala macem, bisa ke Singapura gitu kan dengan beli tiket ekonomi kelas 1 ada di tasnya gitu. Goalnya nggak bayar goalnya. Hah? Karena gue bilang, gue mau beli tiket Ah. 8 nih, katanya. Dia nggak usah beli tiketnya 6 aja. Ini ramah anak gratis, oh, bisa. Hijrah tuh sampai punya pedoman dalam hidup tuh, pedoman dalam hidup. Di hari nanti kita tuh nggak bakal bisa nyombongin berapa jumlah saldo di ATM kita tuh Oh, kalau itu. iya. Tapi yang bisa kita sombongin adalah cerita gitu ya. Kita pernah ngapain, sama siapa, berbuat apa gitu kan. Dan orang kalau denger cerita kan kayak oh iya ya, dia bisa ngambil pelajaran dari kita gitu kan. Kayak tadi misalkan wah keren deh pokoknya Bang Paman. Bisa cobain berbagai macam ini ya, kendaraan transit. Wah, Terus apa yang dalamnya itu tuh kayak tank gitu, dalamnya gitu. Pernah di Makassar naik gituan. diserang motor kanan pernah nggak Paman? Pernah juga, iya gitu. Lu asik banget masa muda lu Paman. Waktu di Solo tuh Paman pernah cerita tuh sama Hijrah, salah satu yang bikin kita jadi deket sama Solo tuh gara-gara ini ya, kue itu ya. Gimana tuh Paman ceritanya Paman? Di waktu itu pertandingan usiran apa? Iya, kalau nggak salah usiran. Iya. Hujan gitu. Yang ada nyanyian gitu tuh. Iya Di bawah tribun itu. Ah. Iya.
hujan nih, baju basah semua gitu kan. Terus gue inget dulu waktu SMP kelas 3 tuh gue pernah ke Solo ke rumah sepupu kalau bilang sepupu. Dia nyokap kan orang Kalongan nih, saudaranya tinggal di Semarang, nah anaknya yang di Semarang itu tinggal di Solo. Gue SMS tuh ke rumah ke Jakarta, ke Bogor. Pak, Mas Heri masih tinggal di Solo nggak ya? Masih, ya. Minta nomornya dong. Kasih nomornya dong. Gue SMS Mas Heri ini Haji yang dulu sini SMP. Iya, kamu kalau sini langsung dibalas aja. Nggak pernah mampir ya. Iya Mas, ini mau mampir aja. Ya udah, sini ke rumah nggak tahu. Saya nggak tahu, lupa rumah aja bilang gitu. Bilang gitu. Ya udah, Mas Heri jemput ya ke Manahan. Ya udah jemput gitu. Terus dia pakai baju merah Mas saya gitu. Ya udah dijemput tuh. Datang di gerbang Manahan tuh yang dekat kolam renang, dicari baju merah nggak ada, aku baju hitam. Emang rese paman kita ini. Terus Kan gue nggak tahu juga wajah dia, lupa ya. Iya. Kayak Mas Ari gitu. Terus samperin tuh Mas Ari ya, iya kamu Haji ya, iya kok bilang baju merah kan baju hitam. Iya Mas ya, saya takut salah gitu. Ayo ke rumah. Kalau saya ke rumah sendiri, teman-teman saya nih gimana Mas? Udah nanti saya gedor-gedorin tetangga. Gua dibawa dulu ke sana ke mandi, udah mandi bener tuh tetangga di gedor-gedorin sama dia. Kayon cinta. oh iya, Nama itu. nama kampungnya. Nama kampungnya apa, cuma nama komunitasnya kita Pasopati Kayon Cinta. Oh, oke. Udah digedor-gedorin sama Jam berapa itu, Bang? Malam jam 1. Gila, respect buat temen-temen Krayon Cincang nih, Persis Solo. Iya. Mas Adrit, Pak Iwan. Merinding aku Mas, serius. Merinding. Selama ini kan kita dapetnya sepak bola kan negatif mulu ya. Iya. Tapi dari sepak bola tuh kita dapet persaudaraan. Iya. Jadi kita geser ke situ. Ya. Daerah situ kayak bisa. Kantor pos lama kalau nggak salah. Mungkin itu Awal mulanya cikal bakal gitu ya. Kenapa kita deket banget sama teman-teman Solo gitu. Pasopati dulu ya. Pasopati. Terus ada apa lagi? Katanya ada udah mulai bergeser ke Oh, Ultras kasih ya. Kita udah ale-ale banget sama. Kalau dulu kan masih mania. Yoi. Kalau nggak salah ya. Tiga ya. Naik kereta tuh. Kereta. Pakai tiket bayi. Tiket anak. Tiket anak, tiket bayi. Tiket anak. Kenapa kok bisa dapet tiket anak gitu? Kembali lagi kita apa ya? Tim lobby kita kan ada juga. Boleh dicek di KI deh datanya sampai sekarang. Siapa supporter yang bayar full, maksudnya full, walaupun bukan tiket dewasa ya. Ya. Boleh dicek. Itu ada tuh ya datanya itu. Ada mungkin. Harusnya sih ya, ada. harusnya. Kan perusahaan gede dia. Perusahaan gede ya. Tuh kalau di kereta tuh ngapain aja tuh anak-anak tuh? Dulu berapa jam ya Jakarta Solo ya? Bilang kali ya? 9 jam ngapain aja di kereta? Memang minum. Dulu apa sih minumannya Bang Haji, Paman? Sama. Itu ada awal juga. AO ya? Biasa lah mabok gitu. Ganja, Iya. iming dulu tuh ya. Tapi udah ilegal kan waktu itu kan? Ilegal. Tapi emang udah satu gerbong dijek semua sih. Iya. Jadi ya udahlah gitu. Iya. Tapi ada cerita lucu waktu pertama kali kita ke Gresik tuh. Pertama kali kita naik kereta. Jadi kita emang gerakan nih ke Gresik kan, pakai tiket anak. Pulangnya tiket anak juga. Dulu itu kan apa? Bangku itu rebutan, nggak sesuai. Oh gitu. iya. Begitu pulang dari Gresik tuh, kereta udah agak penuh. Iya. Nah sebagian ada yang masih setengah doang tuh. Kita masuk yang di setengah itu, setengah penumpang nih. Terus kita ngakalin gimana caranya ini cukup kita kuasain nih biar nggak ada penumpang umum lah gitu. Nah ada tuh Bang Gaum mantan Kurwil Bekasi. Gue liatin Bang Gaum telanjang dia dengan keteknya Yang lebat.
bawahnya bapak-bapak nih gini sambil nyanyi bapak-bapak di situ cabut, wah kayaknya menarik nih gitu. Akhirnya kita begitu semua setelahnya kita sengaja gitu kan, akhirnya cabut itu semua Satu gerbong dicek semua. akhirnya cek semua. Keren-keren itu juga tuh yang kejadian di Solo tuh. Kenapa nyanyi-nyanyi karena Iya. di tribun itu udah ditempatin orang ya. Iya benar benar cerita gitu. Iya. Emang selalu penuh dengan akal. Iya, iya. Kalau Binyamin biasa. Iya. Tapi di Madiun kita diberhentiin tuh Nah. sama dipanggil ketua rombongannya siapa. Iya, yang penting kan kita ada tiket Pak. Iya. Kita bayar bukan dia. Nah. Cuma kan emang kita pengen biar penumpang umum nggak terganggu aja sama kita kan. Iya. Terus akhirnya lanjut lagi. Lanjut, Power of Jack Mania. lanjut lagi. Ada cerita lucu apa lagi? Ketika UE pasti banyak lah ya. Banyak ya. Apa lagi? Lucu ya. Minum dulu lah. Minum dulu lah. Oh, rumah Makassar Nah, 2001. oh pas juara ya. Pas mau juara Pas ya, mau juara. Makassar. Ada anak ini anak Tanjung Grogol. Nah, Panggilannya dia Diduk dulu. nah. Dia dengan pakai seragam sekolah. Daftar tuh langsung ke Priok tuh. Nah. Bang, saya ikut dong bang, ke Makassar itu. Nah, kebetulan kuota masih ada 2 apa kalau nggak salah. Yang 2 itu nggak udah beli, cuma orangnya nggak datang tuh, dipenuhi nggak datang. Ya udah kita ikut gantian tuh, diganti nama Jerry juga. Bayar berapa ya? 45.000 doang. Itu bayar sampai cetak dia sampai naik di kapal. Di kapal dia nangis. Itu kenapa nangis gitu? Bang, saya pikir pergi bang. Kalau Makassar pulang pergi, lu bawa emang agak-agak belas, lu bawa apa gimana gitu? Makan sih pulang pergi, kalau betul gitu. Saya sekolah ini bang, bolos, buset deh, nggak bawa apa-apa lagi bang ada tuh. Emang bawa tas sekolah doang. Terus bilang yaudah, lu nanti gitu sampai Makassar lu cari wartel, lu telepon orang rumah, bilang lu di Makassar. Gokil dia, gokil. Baju ya dikasih. Dia pikir Makassar tuh kampung Makassar yang Nah, di mungkin iya, Matraman iya. kali. Sampai sekarang tuh kalau ketemu dari GSWK, wah, kita tawa aja sama dia. Gila. Sama dia dua kocak itu. Seru banget deh. Ngobrolin apa lagi Bang Haji? Apa itu? Oh jadi lupa nih gara-gara ngecek file tadi tuh. Oh masalah ini Bang Haji, yang ada apa? Balik ke tawuran sih sebenarnya sih sedikit. Anak Solo datang di Senen gitu. Oh iya. Tuh. Gimana cerita itu Bang Haji tuh? Dia waktu itu kalau nggak salah timnas deh. Ayo pada pengen nonton gitu. Datang dijemput di Senen kan pagi-pagi tuh. Dijemput pas sampai kan rumah kan lewat jalur tuh. Ya emang jalur tawuran ya. SM gitu. Gitu mau sampai toko nih, toko Bianggero ada tawuran tuh biasa. Kalau pagi kan di situ emang jalur tawuran terus kita gitu. Iya. Tawuran dia kayak anak so gitu kayak bukan takut nih, bingung. Bang ada tawuran tuh biarin gitu. Gak apa-apa dibiarin aja. Nanti kalau Mas mau lihat, saya jam 12 ada, jam 5 ada, gue gituin. Yang mundur bang, iya bener ada. Bener tuh dia, udah tuh toko istirahat. Ada tahu kan kita santai aja sambil makan sarapan gitu, makan. Emang udah jadi tontonan akhirnya ya. Nah udah jam 12, mereka penasaran tuh, bener ada lagi. Iya bener banget ini. Tapi akhirnya itu juga sih Bung Ferry tuh selalu punya siasat gitu ya dia bilang gitu. Akhirnya itu ke bawah juga tuh ke teman-teman Jackmania, Jack Manggarai itu sama Jack mana, Jack Kemayoran itu sama Jack mana. Akhirnya sama ada Jack ribut nih. Akhirnya dibikinlah satu Jakarta satu. Iya, buat kaos anggota. Iya buat anggota itu 2001 juga ya kalau yang pas kita juara. Kan. Emang kayaknya di Jack ini organisasi yang dibangun secara serius deh kayaknya ya, Mamat. Gimana sih rasanya berorganisasi di Jack itu, Mamat? Dibilang serius, ya serius juga sih. Maksudnya kita banyak belajar di organisasi ini emang. Iya.
kayak Bung Ferry itu kayak punya visi ke depan gitu ya. Dia ngelihat tawuran antar kampung, terus tahu keluar gitu kita bikin kaosnya satu Jakarta satu ya dia gitu. Dan ampuh juga, maksudnya ampuhnya gitu. Tadinya yang dari seberang tawuran jadi enggak gitu. Nah semenjak ada Detik Manggarai udah mulai hilang di tawuran, udah perlahan dikit-dikit nggak ada. Ampuh juga. Terus apa sih yang ditanamin sama Bung Ferry saat itu ketika menjadi anggota Jackmania atau menjadi Korwil gitu? Oh, kita apa ya? Diharamkan ribut sesama. Orang itu diharamkan. Jangan sampai kita ribut sesama orang kita. Itu diharamkan. Zamannya Paman tuh kayaknya Korlap itu ada tulisan itu ya? Korlap, jangan dilawan. Gitu. Jadi itu efektif juga tuh kayaknya. Efektif. Menurut kita dulu. Mau lo sebadung apa, seperok apapun, jangan melawan pengurus. Se-strict itu tuh ya? Iya. Kemarin juga dapat cerita tuh soal yang di Patriot gitu kan. Jadi steward udah nggak bisa ngapa-ngapain, polisi nggak bisa ngapa-ngapain, Korlap. Iya. Woi, ini gue sini aja. Dan akhirnya itu gue hijrah pakai juga tuh Paman. Jadi belum lama ini hijrah mabok lah di Kemang gitu kan. Musik mati, temen hijrah ngecas Persija. Hijrah sautin kan. Ternyata di yang lain disautin juga. Ada juga anak aja kan. Sampai bawah, gue pancing lagi, nyanyi lagi kan. Nah karena di bawah itu udah banyak orang, hijrah nggak tahu nih ada apa gitu. Tiba-tiba berantem. Hijrah yang pertama kali itu bang lu pisahin dah aja tuh, samperin kan. Pertama Hijrah alamin, ini abang sih gitu kan. Ada yang bilang gini. Udah tenang aja, udah balik kita udah pada enak semua di kepala gitu. Ada apa-apa lah gitu. Nggak ampuh itu ternyata di alaman Hijrah gitu kan. Akhirnya jual nama aja udah. Lu pulang gue bilang, gue baru ketemu sama Bung Ferry tadi ya gue bilang. Lu kalau masih begini aja nih gue laporin ke semua gue. Oh, lejek mana lu gue? Lejek Pakar gue. Lejek Pakar gue bilang sama si Bayu gue. Gue sama Bayu udah balik gue. Balik. Jadi emang apa ya, fondasinya udah kuat Kuat sih ya, fondasi udah kuat. Mudah-mudahan ya mungkin bisa terus kayak gini lah gitu. Tapi kalau Bang Haji sendiri ngelihat Detik yang sekarang dan yang dulu, apa bagusnya, apa keresahannya Paman gitu? Kemarin belum lama nih gue ngobrol lah sama Bung Ferry pernah bilang ini kayaknya ini udah generasi ketiga gitu. Udah generasi ketiga itu kayaknya udah nggak kenal kita. Kalau generasi 1, 2 masih kenal kita. Generasi ketiga kayaknya mereka lebih medsos ke apa gitu kan. Nah, itu yang apa ya, yang mau dipikirkan gimana caranya biar mereka itu nurut sama kita, biar gimana mereka kan banyak yang nggak kenal juga gitu. Itu yang lagi dicari formulanya sebenarnya. Kayaknya jawabannya itu ada di yang event yang hari Minggu ini Bang Haji. Gitu. Kenapa Bung Ferry mau keliling Korwil tuh kayaknya itu deh. Misinya ke sana tuh, dari keresahan itu deh kayaknya. Nobar di Becus. Nanti ada Bung Ferry, terus juga ada game, tour prize, segala macem. Dan Bung Ferry bakal talk show di situ. Datang dong, harus dong wajib. Itu dia. Sekarang ini kita ketiga. Itu kan kalau gue pribadi warisan gue mania nih kan, mania. Karena banyak orang ya mungkin zaman medsos, kembali lagi zaman medsos karena ternyata sekolah ada A, B, C gitu kan. Tapi Paman warisannya mania, setelannya Ini ya British banget. dingin. Aduh, Paman nih gue selalu bilang Bang Panggi udah. Selalu stylish ya. Gitu ya, kelihatan. Kalau Hijrah ngeliatnya gitu. Iya mas. Oh gitu ya, harus yang branded ya Mama ya. Gokil emang Paman nih. Ini hasil dari mana Paman? Gini. Maksudnya nyari di online kah atau apa kah? Hunting. Hunting ya? Ya kan Sedap. Baca hunting ya. hunting ya. Iya. Isinya apa ya? Auk-auk ya. Kalau zaman Hijrah apa ya dulu ya? Auk-auk. Tahu-tahu. ya. Iya.
Jadi gini juga, sebenarnya tuh waktu Senin gue kebakaran tuh buat olahraga juga. Iya. Sauna itu kita panas-panasan bener-bener. keliling. Walaupun kita megang duit 50.000 tetap aja jalan walaupun nggak ada apa-apa. Tapi yang penting olahraga gitu jalan kan. Iya. Niat awalnya. Niat awalnya kalau lihat barang bagus. barang bagus itu rezeki lah. Iya. Bonus. Iya. Nih yang paman pakai jaket apa nih paman? Mereknya? Kalau apa ya? Kalau melihat kotak-kotaknya mestinya tahu gitu ya. Kalau jujur nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Apa itu paman? Ini Aquas Kutum. Aquas Kutum. Iya. Berapa kalau beli baru? Waduh. 2.000 ada 2.000 ya? Mas ya? Iya. Jaket barunya ada 2.000. Ada. Ada ya? Ada. Bolak-balik kan bener. Oh. Aquas Kutum. Dapat duit. Nanti dibeli orang lah. Dia langsung mau hijrah tawar nih. Dapat berapa? 200? Enggak nyampe. Serius? Wih, dapat 130 deh. 130. 130. Itu nawar tuh. Apa emang Oke-okean sebetulnya. Nah. Kalau pedagangnya belum tahu, Iya. nah ini kebetulan pedagang belum tahu. 200 lepas nggak kamu? Enggak. Dulu tuh pernah dapat scrapnya tuh, scrap waktu masih apa ya, scrap Aquas Kutum. Ah. Dapat cuma 30.000. Iya. Datang nih supporter Malaysia, Medan, lihat kan masih rumah ya. Bang, scrapnya saya bayarin aja. Ya nggak enak. Saya bayarin bang, 3,5 cukup ya, 350.000. Wah, sebenarnya nggak enak nih. Udah dah. Emang teknik-teknik ini juga apa sih kalau sebutannya tuh jinak-jinak burung dara ya guys. Kalau kita nawar nggak dikasih kan kita suka pergi dulu deh. Dia yang buka Jadi harga. panggil ya. Iya, dia yang buka harga ya. Iya. Mas betul apa mas? Tapi sekarang udah banyak yang tahu jadi. Paman, balik ke UE nih paman. Kan kita nggak selalu punya banyak duit nih paman. UE, ya nggak sih? Tuh. Anak-anak di Kemayoran menyiasatinya gimana tuh paman? Nah, seru juga nih. Iya. Nama nih. Ada yang jual celana, Iya. poncolan, barang bekas. Iya. Gua punya titik ikut jual celana. Ah. Terus kedua, di sini ada namanya Bang Roy. Ah. Bang Roy itu jual beli HP. Ah. Setiap mau berangkat UE rumah dia rame, ngantri tau. Ngambil tiket. Bukan, Ah. berangkat UE, gak ada HP. Jadi kayak pegadaian ya. Iya. Bang Roy, gue mau begini. Nah Solo, aku betulnya nggak apa ya, nggak apa. Tengah lagi Bang Roy nggak apa, banyak tuh dia HP. Dan itu dibungai. Enggak sih, saya ini. Keren. Paling ngasih rokok sebungkus gitu doang. Eh. Terserah anak-anak dia nggak itu. Asiknya gitu tuh Bang Roy. Deh, rame deh kalau mau berangkat itu sama dia lah. Menyelesaikan masalah dengan solusi. Bang Roy masih ada tapi? Masih ada. Bang Roy, terima kasih sudah membuat anak-anak di Kemayoran bisa UE. Ada, masih ada. Barang apa yang pernah lu jual atau pernah lu gade, Paman? Celana. HP. Berapa tuh waktu itu lu jual? Ada gocap. Nggak ada, paling 20.000. Ya. Tapi kan zaman dulu mah. Lumayan ya. Iya. Lumayan. Kalau HP mah sering digade. Udah Nah, keluar masuk lah ya. Apa terus mensiasatnya gini, kita HP nih yang buat kita jual di sana nih. Jadi waktu itu gue beli jam pakai tali gunung tuh. Oh iya tahu. Ah. Nah gue pasang pagi dulu gue tuh. Beli berapa? Gue beli jam kan. Pasang pagi beli sekitar 50 iya kan. Bawa nih gue, kawan gue ke Malang. Gue ke Malang, kita kehabisan duit nih. Akhirnya itu jam kita jualin kan. Jualin nih jam nih, gitu. Gue ada jam nih. Gue tinggal sisa jam doang. Gue dijualin tuh sama anak-anak. Jualin berapa ya? Pokoknya lumayan lah. Ininya lumayan gitu untungnya ya. Artinya orangnya jamnya hidup nggak? Hidup.
begitu jalan jauh mati semua. Untung kita udah jalan. Emang biang kerok nih Bang Aman nih. Emang biang kerok. Tanya deh bang, tanya Korel di Robert itu, semua ya begitu gitu. Jadi kalau cerita itu mereka malah ketawa jadi ya. Itu sih yang paling mahal dari sebuah perjalanan itu cerita, momen. Akhirnya kita bisa makan di kereta gitu. Walaupun makannya nasi goreng dengan telur yang dingin. Agak apa ya? Di kemarin itu ada tim kreatif. Tim kreatif gitu. Begitu turun di Cirebon, ada namanya dapur tuh. Lo beli nasi 10 bungkus gitu. Dikasih duitnya 10 bungkus. Cuma dia dapatnya nggak 10 bungkus. Nasi 10 bungkus, ada pisangnya, ada es batu. Padahal duitnya cukup buat 10 bungkus doang. Itu kreatifnya dia tuh. Kreatif kan emang gitu tuh, kere tapi aktif. Kepanjangannya. Kok ada pisang, udah tenang ada deh gitu. Ada es batu, udah tenang aja. Seru ya, gue zaman dulu ya. Kayaknya sekarang udah nggak dapat cita-cita gitu kali ya. Kitanya udah naik pesawat gitu kan. Dulu lu mungkin itu di stadion kali mungkin. Stadion sama di sambungan kereta kan. Sambungan kereta yang di sela-sela itu tuh. Sela-sela dekat tempat toilet gitu. Di bawah kolong Bangku. Iya. Ada foto-fotonya juga masih ada. Apalagi kalau ada apa pengamen cewek gitu dan udah dikunci tuh orang-orang tuh. Jadi di sini aja gitu. Nyawer kagak bisa. Aduh. Ya memang supporter sepak bola memang apa ya? Tapi bukan kayak gitu ya. Iya, bukan apa ya? Bukan orang yang rapi, bukan apa gitu. Tapi ceritanya seru lah. Gitu. Kalau sekarang kan udah awal hotel Ya. Malah terakhir hijrah UB itu kita main pamer-pameran hotel tuh, anak-anak satu grup WhatsApp gitu kan. Hotel gue view-nya ini nih. Hotel gue ada kolam renangnya nih, gitu-gitu. Tapi kan. webcam sekitar jadi ini. Wah, pasti. Bisa Kalau tuh. dulu juga UMKM ramai juga orang kita nggak pernah apa tuh. Iya. Nah itu kan yang nggak pernah di-highlight sama media tuh. Iya. Bagaimana support itu akhirnya membangkitkan ekonomi UMKM Kita ya. sekitar gitu. Apalagi Jakarta. Jakarta kan semuanya ada. Sampai lagi keluar kota gitu. Paling ke puncak gitu, ke Pulau Seribu ya. Ya Persija menjadi alasannya teman-teman BJK untuk keluar Jakarta. Iya. Ya kan? Jadi nonton bolanya bonus sebenarnya. Semuanya kayak kita kayak paman ke Singapura. Iya, bonus ya. Bonus. Nggak nyangka juga bisa ke Singapura. Iya, keliling, jalan-jalan. Momen bergaul segitu bisa keliling. Iya. Bonus ya. Mau ke tempat oleh-oleh mana, tempat wisata mana di Singapura waktu itu semuanya isinya detik. Iya, Mustafa ya. Iya, pada ngetens ya kan. Ada foto-foto. Walaupun jajannya coklat doang ngatur. Iya. Persen lagi. Pertama, nah, pertama apa namanya? Pas ke Malaysia tuh, itu kan sekitar ada 500 detik tuh. Ngapur kali. Enggak, yang lawan Johor, Oh, gua nggak ikut. yang JDT. Iya. Matchnya itu untuk masuk ACL. Kalau kita menang kita masuk ACL ya kalau nggak salah. Stage berikutnya gitu. Terus barengan sama Piala Presiden setelah itu kan, yang diturunin pemain lapis kedua. BP waktu itu tendangannya nanti yang kita kalah pokoknya 3-1. Cuman teman-teman JDT bilang kue pertama yang rame di Johor ya Persija. Bisa nempatin 1 tribun full tuh ya Persija. Sama di 2001 Makassar. Pertama supporter yang nonton pakai baju kebanggaannya Jackmania. Dan itu ada cerita di balik itu tuh ya. Iya. Nah, Sawinya sampai beli di itu apa ya? terbaik memang mama. Jadi perkenalan pertama itu semen diserang, Ya. pecah, apa sih? Iya waktu semifinal Liga berapa gitu ya? Hah? Kalau nggak salah Semarang lawan Surabaya ya. Surabaya. Gue lagi kuliah di asrama, kuliah gue di asrama. Dan istilahnya di negara lah gitu kan. Terus banyak cerita teman saudara gitu kan.
pada kena di Senen gitu. Gue di situ gitu tuh. Nanti lu lulus kuliah tuh nggak bakal bisa lagi lu bener gitu. Begitu keluar, oke, gue sejak gitu. Siapa Persija nonton dan ya itu dia di situ. Jangan sampai Senen di ini lagi gitu. Itu kejadian tahun berapa tuh Maman? Semen di Jakarta gitu. Sudah 4 hari gitu. Yang masih teman-teman moneter di Jakarta gitu. Jadi 94 Maman kuliah dulu. Iya, ya Sarawak 3 tahun di 3 Nah, di pelayaran itu ya. ada hubungan. Iya. Terus pas di Persija, kalau ada lawan Persibaya nunggunya di Senen gitu. Iya di Senen loh di mana lagi. Iya, di pintu masuknya ya. Nah kita ke Senen kan rumah. Iya 5 menitan. Karena waktu itu gue dikerjain anak-anak tuh. Pas ulang tahun juga ulang tahun. Terus ribut kita mau ribut ya. Tahu di masih anak ribut gitu. Gue keluar ngapain dikeprokin. Terus pernah iseng juga. Pokoknya banyak tuh di apa aja bisa nggak gitu. Ada aja itu anak-anak gini. Udah minum dulu tuh di toko jam 3 gitu. Emang lu nungguin deh gitu ya? Apa emang boneka dari dulu? Ada, boneka udah ada. Emang seusil dulu ya? Iya. Seusil itu dulu kita ya? Karena kalau kita nggak ada yang usul, udah diem aja maksudnya warga-warga nggak ada gitu. Kita kan sebenarnya itu warga sekitar tunggu ada kompornya aja ya kan. Sebenarnya udah begah juga. Begah juga. Begitu wah ternyata ada yang ngelawan ya gitu. Mau nggak mau kan gitu. Tapi kan itu nggak semua bonek oknum. Iya. Oknum. Terus apa lagi ya? Jadi lupa tuh. Oh iya cerita ini. Kemarin diceritain Bung Peri ditinggalin sama Paman tuh gimana sih ceritanya Paman? Tahu yang belakang. Ini cerita legend ya Mas. Kalau udah kenyang lupa. Bakso pensil, kenyang tinggal. Di mana tuh kejadiannya Paman? Di ini Ciracas. Hmm. Jadi waktu itu ada Persija U21 atau pertandingan Persija U21. Nah gue itu dapat orderan dari Smet Sofia, Nah, terus bikin kaos buat keluarganya dia tuh. nah. Banyak lah dia bikin banyak. Gue bawa tas gede, bilang tas itu. Gue kesana Ciracas ya. Gue Ciracas nonton, pas istirahat pun bilang gini, makannya sih, gue makannya gitu. Karena makan yang lain gue itu pas gue masuk di hotel makan. Boncengan tuh, makanya gue masih bawa tas itu. Makan bakso kan. Sebenarnya habis makan nih selesai tuh kan selesai gue ngambil motor ya ini tas gue ke belakangin dek gitu gue keren itu yang dek itu Bung Peri Iya. udah berjalan langsung lawan arah tuh masuk kiri balik lagi ke stadion Ciracas gue Ciracas ya. Begitu sampai parkiran gue begini lah Bung Peri mana gitu nggak ada kemana nih tapi jarak antara ngambil parkir ke tempat parkir kan lumayan tuh ambil aksis tuh lumayan mungkin tadi dia turun itu kali tuh Iya. ambil aksis gitu kan sambil gue mikir-mikir juga ya duduk gitu senderan rumah sih gitu ada cepet banget jalannya udah mati dulu dia dateng ngepaya merah nih kira waduh nah marah Iya. nah ketawa juga kali gue nggak tahu tuh gue dengan nggak berasa bersalah gue bilang tuh turun di mana gue tadi gue cepet banget jalan malu lumpuh gue lo tinggal katanya yang banget gue nggak lo kalau pengen bego Panggil lu empuk ya. Dulu kita ceng-cengannya gitu ya. iya gue tinggal lo tuh ada gitu nggak lama kamu tukang parkir aja tadi kata Bung Peri kamu itu kok temennya begini coba habis makan ditinggal pak temennya gitu banget pak itu tahu tuh
jaraknya lumayan itu ya. Wah gue malu dari situ bung, jangan cerita bung, yang malu cerita gitu. Bung Ferry juga emang pencerita yang baik tuh, visualnya dapet gitu ya kan, gitu. Jadi Bung Ferry ditinggal. Dia stand up juga bisa itu mah, jago dia. Pemain kalau ngobrol sama dia stresnya hilang, ketawa mulu. Oh iya. Iya. Coba sekali-sekali. Langsung pemain udah kayak gitu. Oh iya, terakhir istrinya Bang Ucup cerita. Kan habis syuting Juara kalau nggak salah waktu itu. Jadi di sela-sela syuting itu Bung Ferry selalu punya cerita lucu kayak gitu-gitu. Ya. Terus yang ngebedain orang dulu sama orang sekarang nih, karcis. Kalau sekarang kan kita bilangnya tiket. Iya kan. Kalau dulu karcis ya. Karcis ya. Seru ya. Karcis. Dan sampai sekarang tuh orang dulu kalau ngumpul, kita jadi ngomong sendiri gitu. Udah ngebanyol aja kayak kemarin tuh kita main bola ke mana? Bogor. Bogor Suara tuh yang lu banyak juga tuh. Begitu makan nih, habis selesai makan, ada tuh Jack'n'Jill Bogor lagi ngerapiin bekas kita makan gitu, maksudnya piring-piringnya. Lagi ngerapiin itu Bung Ferry nanya iseng, namanya siapa gitu. Gilda bung gitu. Anak tadi lagi habis makan paling ngantuk tuh. Terus tanya, udah punya suami belum? Belum, kalau tuh batu korel. Semantan batu korel. Oh kita. Jadi pemecah suasana lah Bung Ferry itu ya. Yang anak-anak langsung korel gitu. Begitu dia jawab belum punya suami bung gitu. Buset deh. Nah itu ada anak orang dulu juga namanya istri. Dia datang sama istrinya, dia nggak bisa teriak tuh, dicengin tuh. Jadi bahan. Aduh, gua mau teriak gelas melayang nih. Gua nggak ngebayangin sih Bu, Paman. Seseru apa lu ketika lu pada masih muda gitu. Nggak kebayang satu kereta. Jadi, iya, tanggal 28. Oke, iya, tepuk. Siapa? Siapa yang aneh? Oke. Kalau pada tuh. Main bola. Oh iya. Kalau mau lu angkat itu. Apa itu? Gue kan mau main bola di PO, jadi gue mencoba silaturahmi sama istilahnya gerbong lokomotif tua itu maksudnya dulu kan kita kalau nonton kan rame-rame tuh sama Manggarai gitu. Nah besok ini gue mau main bola sama Cekwan Buntik sama Pamulang gitu. Yang dulunya kita kalau nonton satu gerbong iya. Besok ya? Tanggal 28 boleh. 28 September ini hari Kamis, tanggal merah tuh. Siap. Next ke depannya mungkin juga Nggak bisa aku lupa. 28 bulan ini kan? Iya. Jadi lo ke Bali. Next mungkin sama Manggarai sama Priok. Jadi gue coba silaturahmi lagi dalam bola. Terus. Itu idenya siapa tuh? Ide Di Kemayoran ya. Tapi Bung Ferry tuh sering nginep ya? dulu nginep Di rumah ya, yang tadi Ijra datang ke sana ya? itu rumah istri, cuma sering juga nginep di situ. Oh, jadi ada cerita lucu juga tuh ya? Iya. Masalah gelas teh. Dulu gue mau nginep sama Dul, mantan Korwil Cikini Menteng. Dulu kan orang pendek tuh, bokil gitu. Pagi-pagi nyokap nyediain nasi uduk sama teh. Bung Ferry dikasih gelas gede tuh, dikasih gelas kecil, ngambek tuh ya. Nyokap pun mentang-mentang gue kecil, dikasih kecil gitu. Ngambek kan orang ngambek kan, kecil mulu dia. Itu hal-hal yang kayak gitu-gitu tuh kayak apa ya, bumbu-bumbu ini kali ya, bumbu nongkrongan ya. Nongkrongan yang bikin kita dekat juga sih sebenarnya. Iya. Dan ketika itu diceritain 10 tahun kemudian tuh masih lucu dan energinya tetap lucunya mungkin lebih kali ya. Masih lucu. Terus apa lagi, Paman? Apa itu? Oh, ini Ismet atau BP? BP. BP atau Andrian? Ini belum habis sih maksudnya masih. Iya juga sih. Kalau nggak ini deh. Tani lah.
Andri Tani. Iya, kalau Andri Tani selesai di sini maksudnya selesai kerja nih. Andri Tani. Karena Andri Tani kan kita masuk nggak masalah pindah-pindah gitu. Ya. Tapi walaupun awal karirnya nggak di Persija ya dia, Sriwijaya. di Sriwijaya ya. Andri Tani lah ya. Kapten EU. BP 2 kali juara ya Persija. Oh, iya, betul. Yang unik ceritanya tuh katanya Ismet dicengin sama Nurul Yasaman, dulu nggak pernah bakal angkat piala di Indonesia. Ada juara. Itu Bang Ron juga klimaks juga tuh. Iya. Maksudnya kita yang dari resepsi sama Teko gitu ya kan, Teko dari suruh out mulu gitu kan, Malah juara ya. malah juara ya. Klimaksnya gol Imaman Abdurrahman Yang di bawah di menit terakhir. Sama-sama Sriwijaya harus menang karena keluar dari federasi, kita menang harus karena mau juara kan. tahu nggak itu lawan apa ya itu di bawah Sriwijaya kan. Sriwijaya. Oh, gue nonton kemarin tuh di apa kalau di Kerawang itu ada apa sih sate apa? Marangi. Nah, Sate Marangi. Gue nggak di stadion tuh, Nah. lagi jalan-jalan sama keluarga gue di nonton di stadion Marangi. Itu ternyata banyak anak kecil juga ya. Maksudnya gue nonton di toilet tuh, jaga-jaga buka HP. Latihan dia tiga, apa aja? Sama Wijaya di nonton itu. Gue juga nonton dua-dua di toilet Sate Marangi. Lu teriak tuh pas Iya, gol terakhir. iya. Gue lagi di pulau tuh bang, di atas kapal, untungnya ada sinyal kan. Anjing, menit 90. Tapi tetap gue tonton karena batu lah gue gitu. Pas gol teriak ada-adanya gue. Alik sih itu, momen itu alik sih. Itu ya. Dan sampai sekarang tuh masih suka gue putar. Kalau misalnya Persija kalah, udah gue nontonnya video itu. Gue kalau Persija kalah nggak pernah nonton ininya, paman nggak pernah nonton apa cuplikannya. Kalau menang itu bisa sampai 4-5 kali gue tonton. Hari ini gue tonton, besoknya gue tonton lagi, siang gue Yang lo tonton. rasain apa sih Jir? Begitu momen gitu apa ya? Sama kali ya. Sama ada euforia lah kayaknya. Gue ada di tahap yang kalau Persija kalah tuh bisa kayak untuk berhari yang bisa. Apa-apanya malah. Iya. Gue kalau Persija kalah ya apalagi kalah gitu. Apalagi kalau Persib itu kemarin kita iseng tuh. Kalau ada tukang apa gue anti Mama, makasih mama. ada tukang apa gue suka bang beli gue beli gitu. Gue isengin aja tuh depan rumah. Iya. Ya sesuai lu yang biang kerok lah. Paman, nih sambil makan nggak apa-apa paman ya? Gue suruh bang di dalam itu ada itu tuh bang rumah kami yang tadi lo gue kasih tahu tuh. Oh iya. Ya, begitu dia masuk gue kunciin. Sempet gitu tuh paman ya. Dia keluar lagi dengan muka double. Berarti di gang itu nggak mungkin nggak ada yang kenal lu tuh ya? Iya, kita lo balik kenal sih. Iya, karena lu rese orang usil, jahil. Salah kalau gue di rumah diem. Cuma emang Begitu. lucu ya. Iya. Ada kenal. Paman, sambil makan ya? Makan. Lu nggak makan paman? Iya. Lo nggak boleh makan malam sih. Iya. Makan siang boleh. Tapi paman ini nggak sih paman? Pernah ikut ngurusin organisasi besar Jackmania-nya? Jadi apa? Itu? Jadi anggota, jadi Zapkum kah atau jadi apa kah? Paling kabit merchandise aja. Kalau kabit merchandise ya. Itu berapa tahun tuh paman? Setelah 2 tahun ya, 2003 sampai 2005. Jadi organisasi di Jack itu bisa dibilang emang terstruktur ya. Iya. Ada kabit merchandise, itu ada apa lagi tuh paman? Ada kabit negara, ada kabit keamanan. Kalau korlap itu di satu seluruh organisasi apa beda lagi? Ya satu. Jadi satu korlap itu ya. Kalau dulu namanya keamanan, kantor lah. Iya. Korlap itu apa ya? Jadi ada korlap bagian penerima tamu, ada korlap bagian apa itu, ada tiga dulu waktu zaman itu. Jadi kalau ada tamu dia tuh jadi kayak imunnya itu kasihnya. Iya. Paman, kayaknya kita udah ngobrolin semuanya nih lawannya. Boleh makan juga. Mandala Frida, lo ada datang? Lawan Persipura. Bukan. Iya. Lo nonton?
Apa yang terjadi itu, Bang? Semua properti kita bermaksud dari itu semua ya beratnya sebulan dia satu lawan lima aja kita masih bisa itu saya pakai strategi juga gitu. Tapi pencetusnya apa itu, Bang? Mandala Krida itu? Tahu kayak dia pecah gitu aja ya di sini. Tiba-tiba aja gitu. Tiba-tiba ya pecah. Ya. Tapi perlawanannya ada nggak dari gitu? Ada. Kita akui yang mereka keluar. Udah mesti diakui juga. Nah, 2005 pecah waktu yang final. Iya. Sampai bendera naik waktu kita hilang kan. Yang biang gitu ya. Kita fokus di tawuran jadi nggak tahu bendera itu. Mau anggota kita dia pulang pagi tengah kondisi sini itu chaos sih. kondisi sini bengkak tapi itu bukan nama gue lah ya kondisi ada itu saya belum pulang Dan kayaknya kita tuh pernah ngerasain banyak hal sih. Gua tuh yang gue ingat, gua itu lagi jackpot sih sebenarnya. Gua di jackpotnya kan deket sama GBK. Iya. Itu gas air mata waktu lawan Sriwijaya itu sampai ke jackpot, Bang. Terus ada kesempatan meletus round road gitu, nembaknya jauh, tapi kena waktu gua makan jackpot. Jadi nggak pernah ngebayangin tuh teman-teman Jackmania yang ditembak di tribun tuh gimana rasanya. Karena kita nonton nggak ada gas air mata pun, kadar oksigen kan tipis di tribun itu kan. Makanya kayak, wah gila sih saat itu. lu cari itu ya cari tahu yang pertandingan Sriwijaya itu jadi ada nih orang pacaran ini begitu gas air mata itu mereka pisah cewek sama cowoknya itu pisah nah cewek ini ditolongin sama cowok nah akhirnya cewek itu kayak yang nolongin itu beneran lu cari itu deh orangnya Buat yang nonton atau mungkin yang kenal ya, kasih tahu di kolom komen kali ya. bener lu cari itu langkat Lalu dapat cerita dari siapa itu? ada di Bumberi itu kita tahu Mudah-mudahan mau dikasih kaos merchandise. iya seru tuh cerita tuh kalau mereka ketemu Eh, dari orangnya banyak aneh kejadian kita pernah ngalamin usiran besar Bang. Teman supporter sering. Tapi itu ya nggak pernah menyurutkan semangat paman untuk tetap Persija nih gua gitu. selama masih ada waktu ada biaya sih yang penting ya Ya. karena kalau Tiket Persija udah paling mahal sekarang. satu mahal gua kalau kita wes yang ditinggalin cuma Ya. satu lagi ada Iya tiga benar. uang makan tiga ya orang nyari akal gimana gitu Terakhir lah mungkin pamannya. Pesan apa sih yang mau disampaikan ke teman-teman Jackmania yang mungkin dibilang di generasi ketiga nih? Pesan apa yang mau paman sampaikan gitu? Ya. apa ya gini warisan kita nih mania nih maksudnya oke lah sekarang banyak kultur lah ya banyak gitu tapi jangan sampai melupakan warisan kita gitu. Kita aja dulu bangga gitu maksudnya bangga gini dulu kita dilarang nonton di Makassar nggak boleh pakai oren kita disuruh pakai bebas gitu kan tapi kita tenang ini kita berjuang buat tetap pakai oren gitu kan maksud tapi sekarang kan sedihnya kebalik gitu mereka lebih bangga pakai yang bebas gitu Padahal orang itu adalah sebuah warna identitas Jackmania bisa dibilang. Bahkan sampai ada Bung Ferry kemarin waktu podcast sama dia bilang satu Jakarta satu kita doain Persija jadi juara dan kita tuh punya ras oren dia bilang. Itu udah menjadi ikatan persaudaraan kita ras oren gitu. bisa jadi marga juga Bisa jadi marga juga gitu. Itu yang mau disampaikan. Jadi lu datang ke stadion oren deh gitu. Paling enggak 30% dari apa yang lu pakai ada orang-orangnya lah gitu ya kan. Tapi jangan sembak kan nggak kelihatan. iya oren itu udah kayak marga lah kalau bahasa Italia kan akan siap
boleh dicek deh. Orang-orang lama nih ya, anaknya pasti ada unsur garansiannya. Bang Iran ada rahatsianya. Anaknya Abraham ada garansiannya, termasuk anak dia ada garansiannya tadi itu. Dan itu pun jadi kayak sebuah identitas ya teman-teman. Kalau kuliah seru tuh, jalan ya kelas nih kan, garansi ya pasti bapak lu cek nih. Jadi kayak marga baru Jakarta. Bahkan beberapa